Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk para siswa dan siswi khususnya SMP Negeri 2 Pebayuran ya, di mata pelajaran Seni Budaya kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Masih di bab 3 untuk seni musik ya. Kita akan masih membahas gaya dan bernyanyi lagu daerah ya. Mari simak, jangan pernah bosan dan tetap semangat untuk seluruh siswa dan siswi yang ada di Indonesia. Masih di gaya dan bernyanyi lagu daerah, untuk kompetensi dasarnya masih sama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita hari ini yaitu yang pertama, nanti siswa dapat memahami apa itu menyanyi secara unisono. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan atau menyanyikan lagu-lagu daerah sesuai dengan teknik, gaya, dan dialektika atau intonasi kedaerahan. Mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian pantau terus channel pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran. Menyanyi secara unisono. Menyanyi secara unisono merupakan bernyanyi dengan satu suara atau menyanyikan melodi dengan satu suara. Misalkan dalam grup vokal terdiri dari beberapa orang atau penyanyi ya, dimana ketika bernyanyi meskipun ada beberapa penyanyi itu hanya menggunakan satu suara. Jika menggunakan suara satu, nada tinggi semua, nada rendah semua ya. Nah, untuk unsur teknik vokal dalam bernyanyi di sini ada 5. Yang pertama itu artikulasi. Artikulasi di sini merupakan pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Jadi ketika kita bernyanyi, kalimat yang kita ucapkan atau kata yang kita ucapkan harus jelas ya pelafalannya, agar para pendengar tidak keliru mendengar apa yang kita nyanyikan. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan pernapasan. Pernapasan di dalam bernyanyi ini ada 3. Yang pertama pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut, yang ketiga pernapasan diafragma. Nah, untuk pernapasan dada biasanya cocok untuk menyanyi dengan nada-nada rendah, tetapi kelemahannya itu penyanyi akan mudah lelah ya. Nah, untuk pernapasan perut, udara akan cepat habis, kemudian kurang cocok digunakan dalam bernyanyi karena penyanyi juga akan mudah lelah. Yang ketiga itu ada pernapasan diafragma ya. Diafragma ini pernapasan yang paling cocok untuk menyanyi. Kenapa? Karena udara yang digunakan akan mudah diatur pemakaiannya, kemudian mempunyai power dan stabilitas vokal yang baik. Ketiga, ada yang disebut dengan prasering. Prasering ini merupakan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang keempat, ada yang disebut dengan sikap badan. Merupakan posisi badan ketika seseorang akan menyanyi. Bisa sambil duduk, berdiri, asalkan pernapasan jangan sampai terganggu. Tapi lebih baik ketika kita bernyanyi itu berdiri ya, karena kalau duduk biasanya suara akan tertahan. Nah, yang kelima ada yang disebut dengan intonasi. Intonasi ini merupakan tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat oleh seorang penyanyi. Adapun syarat terbentuknya intonasi ada 3. Yang pertama, penyanyi harus mempunyai pendengaran yang baik, harus mempunyai kontrol pernapasan yang baik, dan yang terakhir musikalitas.
Kita lanjutkan ke cara menyanyi yang baik dan benar ya. Yang pertama, penyanyi itu harus menggunakan perasaannya ketika bernyanyi. Jadi ketika bernyanyi itu emosinya harus terbawa. Jika lagu itu menggambarkan perasaan atau suasana yang sedih ya, jalan cerita yang sedih dalam syair sebuah lagu, maka emosi yang dikeluarkan, raut wajah yang ditunjukkan oleh seorang penyanyi itu harus menggambarkan suasana sedih. Nah, kalau lagu itu menggambarkan tentang kebahagiaan, maka seorang penyanyi harus menyampaikan lagu itu dengan ekspresi atau perasaan yang bahagia. Yang kedua, memerlukan penghayatan. Ketika kita bernyanyi, kita harus menjiwai setiap kata, setiap kalimat yang disampaikan dalam lagu tersebut. Seolah-olah cerita di lagu tersebut kita mengalaminya ya, kita sendiri yang mengalami, sehingga ada feel-nya. Feel-nya itu bisa didapat ketika seorang penyanyi menyanyi menggunakan perasaan, emosinya, kemudian dihayati dengan sepenuh hati atau sepenuh jiwa penyanyi tersebut ya. Yang ketiga, memerlukan ketenangan hati. Jelas ya di sini kalau kita menyanyi ibarat kata terburu-buru, tidak tenang, tidak santai, tidak rileks, maka hasil yang akan dikeluarkan oleh penyanyi tersebut itu kurang maksimal ya. Bisa jadi penyanyi akan salah lirik ya. Jadi harus tenang, harus enjoy, harus menikmati ketika kita bernyanyi. Yang keempat, menggunakan suara sendiri, jelas ya. Jangan menggunakan lip sync dengan suara orang lain. Yang kelima, tidak boleh grogi atau gemetar. Nih, ini ada hubungannya dengan poin ketiga, memerlukan ketenangan hati. Yang pertama itu kan berarti kita harus tenang, relax, jangan grogi. Kalau grogi berarti kan gemetar, nanti bisa jadi salah lirik, lupa masuknya harusnya di bagian mana ya. Jadi nanti ketika bernyanyi harus punya kestabilan emosi, hati yang tenang, tidak grogi ya. Yang keenam, suara tidak ditahan. Nah, seorang penyanyi itu harus lepas suaranya, tidak ditahan. Makanya menurut para ahli itu, menyanyi itu lebih baik kita sambil berdiri agar suara itu lepas, tidak tertahan ya. Mungkin kalau penyanyi profesional sambil duduk pun dia bisa mengontrol pernapasannya ya. Tapi kalau yang amatir lebih baik kita cari aman saja, menyanyinya dengan cara berdiri ya, agar kontrol pernapasannya baik. Yang ketujuh, memerlukan intonasi yang baik. Tadi sudah dijelaskan ya, intonasi itu merupakan tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Jadi, ketika nada itu tinggi, suara kita harus siap dan bisa menjangkau nada yang tinggi. Kalau nada itu rendah, berarti suara kita juga harus sesuai ya, mencapai nada yang rendah. Nah, yang kedelapan, memerlukan improvisasi yang tepat. Biasanya seorang penyanyi itu, jika penyanyi tersebut bukan penyanyi aslinya ya, atau mengikuti penyanyi yang aslinya, setiap penyanyi itu mempunyai karakter tersendiri. Ketika dia mau merubah sedikit nyanyian tidak sesuai dengan yang aslinya, biasanya itu dinamakan improvisasi.
ada bagian-bagian tertentu yang dinyanyikan oleh penyanyi tidak sesuai dengan yang aslinya. Penyanyi tersebut improv, ya. Melakukan improv itu harus tepat, harus sesuai di bagian mana dia akan improvisasi agar enak didengar, ya. Yang kesembilan, memerlukan mimik yang baik. Ketika bernyanyi, ekspresi wajah kita harus sesuai dengan lagu yang dibawakan. Jika lagu tersebut mengandung unsur kebahagiaan, berarti raut muka kita harus terlihat bahagia. Kalau lagu tersebut mengandung unsur yang sedih, galau, berarti ekspresi muka kita juga harus sesuai dengan lagu yang kita bawakan. Yang ke-10, memerlukan ketepatan lagu. Ketika seorang penyanyi memilih sebuah lagu, itu harus dipikirkan matang-matang kira-kira sesuai atau tidak lagu tersebut dengan jenis suara kita, ya. Karena setiap penyanyi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, entah itu di jenis suara, ya, kemudian karakter pembawaan seorang penyanyi tersebut ketika dia menampilkan suatu nyanyian yang ia bawakan. Jadi tidak sembarangan membawakan jenis lagu. Kira-kira tipenya suara penyanyi tersebut di genre atau bagian lagu yang seperti apa. Jadi harus selektif ya untuk memilih lagu. Yang ke-11, memerlukan tempo yang pas sesuai lagu. Nah, ketika kita bernyanyi, jika temponya itu cepat, berarti kita menyanyi juga harus cepat ya, ngebeat. Nah, kalau temponya lambat, berarti kita harus mengikuti musik. Ya, sesuai dengan musik. Jika temponya sedang, berarti kita juga temponya ketika bernyanyi harus sedang, jangan terburu-buru. Nah, di sini Ibu akan mempraktekkan menyanyi lagu daerah ya dari Jawa Barat. Judulnya Manuk Dadali. Nanti kalian coba di rumah praktek ya, menyanyikan lagu daerah yang ada di Indonesia, bebas lagunya apa. Nanti direcord audio atau direkam, dikirimkan via WhatsApp ke Ibu sebagai tugas praktek. Nah, mari kita coba untuk menyanyi lagu daerah dari Jawa Barat, yaitu Manuk Dadali ya. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun kaya karirang, suku narang goas rejeng pamatik mamelu, ngapak mega bari hiberna tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeung pertentang kaya bandinganana, ditika gir ditika serab bisa sama, kaya karentan kasieun leber wawanuna. Manuk Dadali manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk Dadali pangka koncarana, resepna hiji rukun sakabehna, hirup sauyunan talatah kiri-kiri, silih tikanya ada Inggris bela pati. Manuk Dadali ngandung siloka sinatria, bersatunya bangsa di negara Indonesia.
Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jang bangun kaya kairang, suku narang boas rejeng pamapit manulu, ngapak mega bari hibernat tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusulkan pandangna, gandang jengkar tentang kaya bandinana, dipika gingir dipika serat sesama, kaya karempam kasihin leber wawanuna. Manuk dadali manuk panggagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangka koncarana, resepna hiji rukun sakabena, hirup sauyunan tarapah kiri-kiri, silih pikanya atau inggris belapati. Manuk dadali ngandung siloka simetria, bersatuna bangsa di negara Indonesia. Nah, untuk pertemuan kita pada bab 3 seni musik kali ini ya, Ibu rasa cukup sekian dulu. Sampai bertemu di minggu selanjutnya masih di seni budaya ya. Jangan bosan-bosan bertemu Ibu. Ibu ucapkan terima kasih bagi siswa dan siswi yang menyimak pembelajaran yang Ibu berikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.